Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadirat Berkazaluhu dengan NIM 231011111011. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu mengenai rendahnya pengetahuan gadget terhadap sejarah di Indonesia. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan gadget khususnya terhadap sejarah khususnya di Indonesia, teman-teman. Yaitu faktor yang pertama, yaitu karena sejarah itu dianggap tidak penting. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwa pada saat ini materi ataupun pembelajaran sejarah sering dianggap sepele ataupun tidak penting untuk dipelajari. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya kita itu untuk mengetahui ataupun mempelajari sejarah, teman-teman. Nah, pentingnya kita untuk mempelajari sejarah, teman-teman, supaya kita dapat mengetahui bagaimana proses peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Nah, dengan kita mengetahui proses kejadian tersebut, teman-teman, kita dapat menjadikannya pengalaman kita ataupun dapat menjadi bahan evaluasi terhadap diri kita masing-masing agar kesalahan yang mungkin telah terjadi pada masa lalu tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, mungkin di balik pernyataan tersebut teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa pentingnya sih kita itu untuk mempelajari mengenai masa prasejarah ataupun manusia purba? Nah, pentingnya kita untuk mengetahui masa prasejarah ataupun mempelajari mengenai manusia purba, teman-teman, yaitu supaya kita dapat mengetahui bagaimana nilai-nilai kehidupan yang terjadi pada masa itu. Kemudian kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita yang sekarang. Nah, apa nilai-nilai kehidupan yang mesti kita terapkan ataupun yang mesti kita ambil dari mereka, teman-teman? Yaitu pada masa itu mereka itu hidup dengan bergantung pada alam. Mereka hidup dengan cara berburu dan meramu. Nah, mereka pada saat itu berburu dengan menggunakan alat-alat yang sederhana yang ada di sekitar mereka. Misalnya mereka memanfaatkan seperti batu, seperti tulang binatang dan lain-lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kehidupan tersebut, teman-teman, yang mestinya kita terapkan dalam kehidupan kita yang sekarang. Kita itu harus belajar untuk memanfaatkan barang-barang yang sederhana yang ada di sekitar kita untuk bisa bertahan hidup ataupun untuk dapat kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, faktor yang kedua, teman-teman, akibat pengaruh teknologi yang semakin maju. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa generasi Z lebih tertarik pada misalnya seperti game online, lebih tertarik pada TikTok, nonton, dan lain-lain sebagainya. Nah, mengapa hal ini terjadi, teman-teman? Ini terjadi akibat kurangnya perhatian ataupun kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, di balik itu, orang tua juga tidak mungkin membatasi anaknya untuk menggunakan teknologi, karena teknologi itu dapat membantu anak mereka untuk mencari ilmu ataupun dapat membantu anak mereka untuk dapat berpikir secara kritis dengan bantuan teknologi. Nah, sekarang tergantung bagaimana orang tua itu mengarahkan anaknya untuk mempergunakan teknologi dalam hal-hal yang positif. Nah, dari kedua masalah tersebut, teman-teman, dapat diatasi dengan beberapa solusi. Nah, solusi yang pertama, teman-teman, kita itu harus bisa memanfaatkan teknologi ataupun kita itu harus bisa memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan materi sejarah agar lebih menarik dan lebih relevan kepada generasi-generasi Z. Kreativitas dalam penyampaian materi-materi sejarah seperti video-video pendek, seperti podcast ataupun konten-konten yang visual dapat membantu meningkatkan minat generasi Z untuk belajar mengenai sejarah. Dan selain itu, pendidikan informal seperti berkunjung ke tempat-tempat sejarah, kegiatan budaya dapat meningkatkan pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik. Solusi yang kedua, teman-teman, kita itu harus menciptakan suatu pendekatan yang menggabungkan antara elemen-elemen game online dengan konten-konten sejarah Indonesia. Kita itu harus membuat suatu platform ataupun misalnya suatu aplikasi edukatif yang menyajikan sejarah melalui permainan interaktif ataupun simulasi-simulasi virtual. Nah, dengan menyertakan elemen-elemen yang kompetisi ataupun reward, hal ini dapat meningkatkan minat generasi Z untuk tetap belajar sejarah. Nah, pesanku pada teman-teman semuanya, mari kita belajar sejarah karena sejarah itu merupakan peristiwa masa lalu. Dan tanpa adanya masa lalu, teman-teman, mungkin masa sekarang tidak akan pernah ada. Dan perlu kita ingat bahwa orang yang tidak mengetahui sejarah, teman-teman, bagaikan pohon yang tidak mempunyai akar. Nah, demikian video kali ini, teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat
untuk kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.